Apakah Imam Syafi'i itu ternyata cokot anjing kayak aja. Kok anu pisan ketat pisan terhadap anjing tuh. Itu agak beda itu biasanya pakai sabar tuh. Nah itu yang kemarin itu rumah nggak boleh ada lukisan, nggak boleh ada patung. Nanti malah kata rahmatnya yang nggak masuk. Sama dengan kalau rumah ada anjingnya juga malah kata rahmat nggak mau masuk. Bahkan sampai kalau dari ulama NU ya, bahkan sampai foto pun kalau bisa jangan. Lebih kalau di album boleh, di album mau dipajang itu di ruang tamu, di kamar itu sebaiknya jangan. Walau diketat lagi itu. Buya Yahya juga membahas, tapi kalau Buya Yahya 5 tahun yang lalu itu saya sudah dengar itu Pak Haji ganti. Saya mah nggak dengerin Buya Yahya. Tidak mendengar. Gitu, Pak Agus beda lagi tuh, boleh dipasang, tapi ditulisin itu di belakangnya tuh foto-foto itu ditulisin basmalah atau aneh kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung Al-Quran. Itu jadi konon kan setan itu akan yang mainin potret itu, dan itu kalau ada ayat, ada basmalah, ta'awud, itu kan setannya kan nggak bisa mainin tuh, ganti. Semuanya ada argumentasinya Pak Haji, apalagi itu yang berpendapat itu sudah gelarnya dokter itu. Jadi saya sih tetap simpatik, tetap ya kalau memang itu benar dan ada dalilnya, dan dia bilang hadisnya sahih, dan dia menerangkan ini hadisnya ini. Jadi saya kepengen kayak sahabat Umar, kalau itu benar, al-haqqu min rabbik. Kalau itu benar, al-haqqu min rabbik. Rabbik dalam pengertian luasnya. Ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, itu lebih komplit. Apalagi kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma, qiyas. Jangankan yang qat'i ya Pak Haji, yang bid'ah saja, kalau bid'ah hasanah boleh dipakai. Ya, anna dofatu minal imani, itu bukan hadis, itu kata-kata mutiara katanya. Banyak dan banyak. Tapi kalau itu baik, hasanah, ya udah kita pakai, kan begitu Pak Haji ganti. Iya yang baik dipakai gitu, masuk bangunan gapura, apalagi menara itu yang di mana itu di Jawa Tengah itu dipakai yang baik-baik. Dan para Hindunya juga udah pada sudah syahadatain. Ya, yang baik-baik dipakai lah gitu. Apalagi ada tanda-tanda ya, menggunakan batu itu, demikian gitu Job. Bertahan aja kayak yang dulu ya apa itu kurang baik ya, kurang bagus begitu. Jadi yang baik-baik dipakai lah, ganti. Iya, makanya kan itu bid'ah itu dibahas lagi itu. Bid'ah dalam pengertian apa kan? Syariah atau apa kan? Itu bid'ah itu kan di ini. Kayak contohnya bid'ah misalnya nambah rukunnya sholat, ya nggak boleh kan begitu ya Pak Haji ya. Nah Pak Haji pernah dengar dalil ini nggak, beduk? Pak Haji pernah nggak? Asbabul urudnya, tanda waktu sholat tuh Rasulullah tuh, tanda masuk waktu sholat tuh azan tuh, asbabun nuzul, asbabul urud.
Pak Haji pernah ini enggak tuh? Begitu Pak Haji ganti. Ya itu kan Bilal itu. Bilal juga udah jadi ya sabda. Bilal itu azan subuhnya itu kan ditambahin oleh Bilal. Jadi ya kali itu aja yang disuruh ya memandangkan azan kan Bilal. Kali itu ya udah mutawatir itu. Enggak, maksudnya asbabul urudnya. Bilal tuh yang mengumandangkan azan, lebih banyak Bilal. Asbabul urudnya. Jadi begini Pak Haji, itu kan Rasulullah itu kan berdiskusi dengan para sahabat. Jadi untuk menentukan tanda sholat, tadinya mau bel sudah dipunyai oleh Nasrani. Beduk sudah dipunyai oleh umat Buddha. Itu tuh asbabul urudnya tuh Pak Haji. Kemudiannya itu azan. Dan azan itu kan ada hayal sholah, hayal falah lah itu tuh Pak, yang itu intinya tuh di situ. Hayal sholah, hayal falah tuh. Jadi tadinya begitu. Nanti aja nanti kalau pakai ini, pakai bel nanti menyamai Nasrani. Kita nggak boleh tasabu. Kalau pakai beduk nanti Buddha. Makanya beduk cuma di Indonesia, pasti. Jadi ada tuh riwayat itu. Tapi saya nggak mengatakan beduk itu bid'ah, enggak. Terserah piye baik. Tapi ada tuh asbabul urud menentukan tanda waktu sholat tuh Pak Haji ganti. Enggak lah, bunga itu kan para wali itu. Ya apa itu dimulai dari beduk atau kentongan, kemudian kan azan. Itu para wali itu kan dia penglihatannya itu menembus gitu, namanya juga wali juga orang yang dekat dengan Allah. Demikian. Adapun apa ya, kayak asbabul urut ya tau lah, itu bukunya beduk kentongan itu yang meneruskan itu wali 9 itu. Para wali itu penglihatannya tajam itu tuh ganti. Iya, tapi itu kan secara syariah kan nggak tertulis. Itu kan keyakinan kita saja, karena saya meyakini ini tuh wali. Tapi secara hukum, secara syariah kan tidak. Tapi kita meyakini, nah itu kan batasannya kan di situ. Ya paham lah hari ini sih. Cuma juga jangan lupa kan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada juga dalil begitu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu Pak Haji. Di kopi, tapi saya nggak keras-kerasan begitu ya. Ya gimana sih ininya tuh? Ini kan masih berproses ya. Garis semuanya masih berproses. Tapi kalau urusan asbabul urud tuh ada tuh riwayat begitu tuh. Kesimpulannya atau menghakiminya jangan sih, kita bukan ahlinya. Tapi dalil-dalil seperti itu, riwayat seperti itu ada gitu Pak Haji. Kayak kirik. Boleh tapi dinding jawab baik kirikku, bangan ini jerong karo malaikat rahmatnya beli mancing. Bab kirik saja itu kan Imam Maliki kan lebih ringan itunya. Tapi kalau Imam Syafi'i ketat, karena najisnya itu jilat-jilat ya kan, ning ya kan sebadan kujur. Begitulah kalau babi, ya qat'i, babi ya haram itu jelas. Quran malah dalilnya. Kalau babi itu Pak Haji, ganti Pak Haji. Ya sama anjing juga
hadis ya. Ya Al-Quran juga mungkin ada, tapi yang jelas ya di hadis itu. Demikian harus dicuci. Hadis itu kan sebenarnya berkaitan juga dengan Al-Quran. Itu karena apa ya? Ya kulukul Quran Rasulullahnya kan dicuci 7 kali itu. Demikian. Jadi kalau mantasabaha itu sebetulnya dinamis, jangan ya tidak letterlek, dan itu sabda itu tidak satu-satunya, berhubungan juga dengan yang lain itu sabda atau ayat ya itu berhubungan dengan yang lainnya seperti itu. Apa ya, itu letterlock, itu ya salah juga. Satu sabda itu berkaitan dengan yang lain-lain, dengan sabda-sabda yang lain, atau mungkin ayat-ayat yang lain seperti itu. Wah, sangat paham itu Pak Haji. Apalagi ini kelasnya tuh yang banyak duduk kelas sudah al-ulama warasatul anbiya, itu sudah ulama yang banyak ininya. Kita baca tumpuk itu, segudang bahkan referensinya. Apalagi yang masuk gitu saya tahu. Jadi itu Bukhari Muslim itu tentang binatang yang diharamkan itu, yang bersiung, bertaring, yang makanannya nyamber. Wah, itu Bukhari Muslim, dan itu oke, tahu mereka juga. Dan banyak kaitannya. Jadi awas loh, apalagi itu anjing itu kan masyhur itu semuanya, hampir semua ulama tuh tahu itu yang dibahas tuh. Tapi maksudnya saya tuh begini Pak Haji, ini sebagai bahan masukan ya. Kenapa Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i? Sama-sama menerjemahkan anjing, najisnya anjing, tapi beda loh. Imam Maliki ahlul kitab, ahlul hadis, bukan sembarangan, duduk-duduklah kita-kitaan, bukan ulama akhir zaman. Imam Syafi'i sama juga, beda. Maksud saya itu ada perbedaan pendapat, maksud saya itu gitu Pak Haji ganti. Iya, sebetulnya perbedaan itu saling mengisi gitu, saling mengisi. Demikian, saling mengisi atau saling menyempurnakan seperti itu. Ya bisa ya bebet. Tapi yang jelas mereka itu kan kalau berhujah itu kan berdalil. Dia itu kan orang yang ilmunya tinggi. Nah, makanya saya itu kan hanya istilah kerennya, jangan dulu kita mengambil kesimpulan atau menjustifikasi. Nah, gitu kita lihat, yang penting kita lihat kalau ini dalil saja ya Pak Haji. Ada yang kuat, kita cari yang lebih kuat kan gitu. Apalagi yang doif, misalnya yang salah. Sama-sama ada dalilnya. Ini yang paling kuat mana ini? Kan gitu. Mereka itu menguasai mustalahul hadis ya Pak Haji. Yang karena doa Pak Haji sih, al ulama warasatul anbiya. Duduk ulama kan kalungan kitab teli melampang, teli nyeleweng. Ulama kan kalungan kitab kan Pak Haji. Itu tak jenenge ulama kan Pak Haji ganti. Iya, pada yang lain, pada teman yang lain. Iya, yang apa ya, ulama yang diceritakan oleh Imam Ghazali itu ya memang itu yang pokok kan, yang
anu ya, yang ulama ya, ulama yang anu ya, hasanah gitu, yang dibagi Imam Ghazali juga itu ada itu. Saya pernah lihat ya, kritik terhadap Imam Ghazali itu. Konon Imam Ghazali itu yang mengakibatkan jadi sisi filsafat, sisi ilmu itu ya nggak tahu itu diskusi ada itu di medsos itu yang membandingkan antara Imam Ghazali dan yang lainnya. Konon Imam Ghazali itu mengakibatkan sisi keilmiahan jadinya berkurang. Ya, saya sendiri sebetulnya sih enggak juga ya gitu, karena yang mengembangkan kan dulu ulama Andalusia ya ke keilmiahan itu, atau ilmu sains itu ilmu duniawi. Imam Ghazalinya ke ilmu batin, ilmu dunia. Tapi ya sebenarnya sih itu tuh berkaitan sih antara duniawi dan akhirat itu. Keduniawian dan keakhiratan itu berkaitan. Demikian. Tapi ada yang itu tuh jadi menuduh Imam Ghazali itu yang mengakibatkan kemunduran dunia ilmiah itu. Tapi yang dunia ilmiah juga yang tinggi-tinggi ke ini juga, ke batin juga. Jadi berkaitan ya antara empiris dengan abstrak. Empiris dengan abstrak itu berkaitan. Ya buktinya garis khatulistiwa itu kan nggak ada garisnya di langit. Itu gambar-gambar Cignyalong itu Dina, kemudian transversal itu kan gambarnya kan antara sepul karo garis-garis ini, garis-garis kerucut itu kan barangnya kan nggak ada, adanya di imajinasi gitu. Itu kan goib ganti. Iya Pak Haji, kembali kula teng Cirebon Utara pada frekuensi. Ya kalau itu kan Pak Haji, goib yang diiringi atau beranjak dari intelektual dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi nyambung ini si ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta dah. Apa kebalikan itu? Silakan dibolak-balik. Nah kalau itu sih iya, tapi yang saya nih Pak Haji, yang saya sorot itu begini Pak Haji, itu banyak di TV-TV itu. Contoh nih, coba Pak Haji nih sinetron Hidayah lah. Atau aja Hidayah lah, bukan Pak Haji yang orang setuju. Ada tuh misalnya nih, bajai bisa terbang.
Terus kita itu kan ngawur. Oh, banyak itu di TV-TV itu tentang goib, tapi goibnya nggak logik lah. Walaupun goib tapi harus logik. Nah, kayak garis khatulistiwa itu ada hubungan logikanya. Permasalahannya begini Pak Haji, ini kan zaman serba rasional. Kita kan hidup di zaman serba rasional. Kalau nggak masuk rasionalnya digeguyu. Walaupun kita tetap batin itu, iya itu bagian dari keimanan. Goib itu ada. Itu rukun iman kita itu. Tapi kalau yang goib yang ngawur begitu itu, masa kita harus percaya? Bajai dia bisa terbang ya. Ini sinetron ya. Ya banyak lah contoh-contoh ini, saya hanya baru bisa mencontohkan bajai terbang saja. Jadi gaib juga gaib yang mana? Ya gaib, jin itu ada, itu bagian dari keimanan kita. Iya ada jin itu. Kalau secara panca indera ya nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa di duil ya kan. Tapi jin itu ada, malaikat itu ada. Kan begitu ya Pak Haji ya. Nah, masalahnya itu zaman serba rasional. Ada yang kritik, kalau kita kembali kepada gaib yang enggak, yang ngawur itu, kita kembali ke pembodohan. Sudah zaman modern begini, serba rasional, kok kembali ke situ, itu pembodohan. Tapi jangan salah loh, gaib yang mana? Ini nih Pak Haji, maksud saya itu begitu Pak Haji. Pak Haji, saya yakin, gitu. Malaikat ada, jin ada, itu Pak Haji ganti. Iya, makanya sebetulnya ilmu gaib itu ilmu batin, ilmu hati itu lebih tinggi daripada kecanggihan sekarang tuh. Sekarang yang disebut serba rasional, empiris, sains itu sebetulnya masih tertinggal itu. Dan kita dari Buyen sampai yang Lahat itu mempelajari yang empiris saja. Demikian. Jadi ya tidak percaya itu. Orang terbang itu tidak percaya. Bajil apa? Empu bajil lah. Terbang. Pak Prabu Siliwangi juga terbang. Gitu. Untuk mendatangkan badai. Itu kalau diurut lagi ke belakang itu kan istananya Ratu Bilqis saja yang 1000 ton itu kan dipindah dengan sekejap saja. Gitu. Jadi ya mungkin fiksi dan siapa itu pengarang cerita silat itu, Kopingho itu tidak bisa, bahasa Cinanya itu tidak bisa, dia dari bahasa Inggris itu, tapi dia bisa menggambarkan itu lokasi di Cina. Demikian itu ya. Sebenarnya kalau menilik ke belakangnya ya wajar-wajar saja itu. Jadi malah dunia empirisnya yang kadang kita berbuat salah ya. Itu alam pikiran itu kadang berbuat salah. Berbuat salahnya apa? Mencuri, korupsi. Itu. Nah, itu yang bertentangan dengan batin. Demikian. Nah, kalau bertentangan terus dengan batin itu badannya bisa sakit. Makanya konon kedokteran itu sakit itu dari pikiran juga, yaitu pikiran itu alam empiris, alam sains. Itu kalau sainsnya berperang untuk menjajah itu kan salah juga, itu pikiran yang salah seperti itu Jod. Iya, sainsnya nggak dibarengi dengan agama dan etika dan moral. Ya Pak ya.
Coba kalau sainsnya dibarengi dengan etika dan moral. Dan konon katanya, ini bangsa timur tuh lebih bermoral dan lebih beretika. Bahkan itu kan kata Pak Haji kan, barat tuh masih telanjang di sananya, di sini sudah berpakaian. Nah, cuma sekarang kan kita akan kesusul. Dan barat itu kan mencuri. Dan dia itu banyak diumpetin tentang teknologi juga, nggak fair, nggak apa. Makanya kita ini nih, sayangnya kita ngejar barat teknologi. Karena wis lari setengah terbang melayang, kita hanya masih merangkak, baru belajar merangkak kasarnya itu. Ya kan tinggal jauh. Dan makanya ilmu jurusan itu, sekolah jurusan, nggak mungkin kita bisa ngejar barat itu. Di sana sudah berlari, kitanya baru tertati-tati jalan kakinya. Ibarat ini kan itunya begitu. Dan barat itu kan dapat mencuri, kata bagus tuh, dari orang Islam. Nah, setelah mencuri kan dia juga ngawarin, jumpetin itu. Dan kita jadi bahannya, marketnya teknologi barat. Kita kan jadi masyarakat marketnya barat, konsumtifnya barat. Konsep teknologi kan, kita yang memakai, kita yang membayar, kita yang membeli. Tapi kita tertarik ke iki ya Pak Haji ya, ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ini manusia agak lengkap ini, SDM-nya bagus itu. Dia menguasai filsafat, dia juga menguasai ilmu kedokteran itu Pak Haji. Dia juga menguasai fikih. Imam Al-Ghazali itu, saya pernah lihat itunya, fotonya. Yang nggak tahu bener tak salah aja, tapi ada tuh itunya tuh fotonya. Oh, kepalanya Pak Haji, setengah botak, batuknya besar itu, lebar itu. Imam Al-Ghazali. Dan bahasanya itu di Ihya Ulumuddin agak vulgar. Jadi kalau yang tersinggungan ya tersinggungan, misalnya tentang bab was-was. Wah, bahasanya bletak. Itu tuh Imam Al-Ghazali itu. Tapi inget loh, Imam Al-Ghazali dia lengkap itu. Dia juga seorang yang ilmu pengetahuan umumnya luas. Bukan hanya fikih. Justru saya sih agak kurang simpati kalau hanya fikih tapi ilmu lainnya nggak mendukung. Sok aja Pak Haji, lulusan pesantren tuh lain ya, tapi nggak semua ya, artinya dalam tanda kutip ya. Kalau nggak diimbangi dan ilmu pengetahuan sosial umum, ya kaku Pak Haji. Menafsiri juga ya kaku. Jadi orang tuh ya bener harus sains juga ada, agama juga apalagi sebagai pondasi dan dasar. Itu baru itu Pak Haji. Oh, Pak Haji, ganti Pak Haji. Iya, ujang dusome ya haknya bahasanya. Kelemahan bahasa itu juga dia bahasanya orang daerah, tapi ya sebenarnya kelembutan kemudian tertib bahasa ya itu perlu demikian dan benar. Imam Ghazali itu tempatnya di menara, itu tempatnya Imam Ghazali itu di ketinggian tempatnya. Ada kalau bagus lah di lantai 2 ini tuh ganti. Iya, tapi hujan lagi tuh Pak Haji. Terus kok. Jadi hujan itu sebagai rahmat. Nah, kita tafsiri sebagai rahmatullah. Tuh, hujan itu supaya Englishnya run. Ya Pak Haji, iya. Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin, hebat itu. Dan dia juga penemu pacu jantung. Orang pertama kali menemukan pacu jantung. Buset loh Pak Haji, ayo.
Itu Imam Al-Ghazali itu penemu pati jantung pertama tuh Pak Haji. Ganti. Iya. Tapi kitabnya minggu yang lalu tuh diperdebatkan itu kitabnya. Itu konon dia yang mengakibatkan filsafat ya filsafat Yunani ya, filsafat ya itu kemudian diabaikan ada tuduhan itu demikian, padahal enggak melihat apa ya temuan-temuannya seperti itu ya Jep. Gitu. Nggak tahu, saya belum baca lagi sih itu di Facebook itu. Gitu Jep. Dan mana ya tadi ada ibu-ibu tadi tuh, ini ibu-ibunya jadinya diem Jep. Kita ngobrolnya jauh ganti. Iya ya Pak Haji ya, iya ya. Wong kudu duwe kitab ngerayu cewek kalau memasukkan ibu-ibu tuh Pak Haji. Kamu sastra cara memikat cewek. Ya kudu belajar nih Mbak Tarkum Pak Haji ganti. Itu Mbak Tarkum itu pengaruh aja. Pengaruh surgawi. Di surga itu cewek-cewek itu aku semua itu, utama bidadari dan cewek di bumi juga itu jadi pemimpinnya bidadari itu. Bidadari itu kecantikannya kalau orang bumi melihat bidadari kecantikannya mati. Orang disebutkan dalam dalam sabda itu orang bumi itu mati, cuma orang surga kan nggak ada kematian, itu kecantikannya. Dan kalau tangannya melambai di bumi itu terang benderang gitu Job. Demikian. Tapi lebih hebatnya lagi perempuan-perempuan ibu-ibu yang di buminya itu jadi pemimpinnya bidadari, jadi udah jelas itu paling tidak menyamai bidadari gitu. Usianya semua 33 tahun, jadi lebih lebih kuat, lebih sehat daripada orang-orang muda di bumi gitu. Kalau di bumi kan 17 tahun. Demikian. Dan semangatnya nanti di sana tuh ya berubah itu semua dalam keadaan baik-baik saja gitu. Jadi orang Indramayu yang mungkin bosan dengan ibu-ibu itu enggak lah. Itu di sana itu akan berubah. Demikian. Dan semangat berkasih sayangnya itu semangatnya lebih tinggi daripada di bumi juga. Gitu. Jadi kalau di bumi koitusnya mungkin 2 kali 3 kali, di sana bisa berpuluh-puluh kali juga. Gitu. Yang pakai sarung ganti. Pakai sarung loh, beli cocok maning orang kita tuh sedang dan masih pakai celanaan saja, tapi saya lagi nggak pakai baju Pak Haji. Saya lagi nggak pakai baju karena terus dandani motor. Nah, jadi walaupun malam-malam juga enak sih di pelataran Grima Pulona kita sedang dan Pak Haji. Musiknya juga bisa disetel. Musiknya enak-enak. Saya banyak koleksi lagu musik dari mulai ya macam-macam lah, Iwan Fals, ada Oma, ada Mari tak. Jadi saya lagi coba aja sak ulangi terawangan. Saya tuh lagi nggak pakai baju, pakai celana.
begitu. Iyalah Pak Haji, jadi semuanya kebaikan kalau di surga itu. Jadi Allah itu menjanjikan kita tuh semua yang baik-baik, dari mulai cewek, makanan, dan di sana itu kan kekal abadan. Nah, ya dapat jannatin naim saja sudah waduh luar biasa. Tapi ngomong-ngomong bab kecantikan Pak Haji ya, Ibu Hawa tuh jangan salah, itu cantik itu. Nah Siti Juleha itu si Nabi Yusuf ya. Iya, Ibu Hawa tuh separuh apa satu ya, terus dibagi-bagi yang separuhnya itu. Terus Nabi Yusuf, ketampanan kan untuk Nabi Yusuf, tapi yang terganteng itu Nabi Adam ya Pak Haji. Terus dikasihkan ke Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi mungkin lebih lebih akeh ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut Pak Haji, Kanjeng Nabi Muhammad bari Nabi Yusuf gantengan mana Pak Haji? Tapi ya kalau riwayat sih banyak ke Kanjeng Nabi Muhammad, ke Nabi Yusuf. Cuma Kanjeng Nabi itu sifatnya orang itu seganteng apa aja. Jadi kalau Rasulullah dah, jadi karismanya tuh tinggi. Nah contoh Nabi Yusuf Pak Haji ya, ini tentang ketampanan. Wong wadon dipai pisau, dipai bawang, dipai sayuran lah, suruh nyisir bawang, ibu kena ngeliat kegantengan Nabi Yusuf loh, padahal kena pisau Pak Haji loh, ganti. Iya, mungkin udah pengaruh surgawi. Ya nanti sih di sana tuh udah semuanya itu walaupun beda-beda ya, tapi semuanya itu mengandung kekuatan ketampanan dan kecantikan. Itu di surga itu demikian juga. Jadi semangat Indramayu berubah, itu semangat Indramayu. Itu orang kata Jupri kan tidak ke sungai lagi karena udah sering ke sungai. Di surga ya berubah lagi Juk, ke ibu-ibu, nggak ke ibu-ibu lagi katanya orang-orang Indramayu. Di surga ya enggak, berubah. Demikian juga. Jadi di sana itu malah yang tidak terpikir, tidak terbayang. Di sana itu demikian juga ganti. Di sana tuh ya Pak Haji ya, makanya ya wis lu kan kira-kira selamat masuk surga. Makanya kan dalilnya kan ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu, anakmu, dirimu dari api neraka. Dan kira selamat masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kesananya tuh yang hasanah, surga itu kan hasanah. Mas Abu Jagat apa aja. Iya, jadi orang yang takwa itu dijanjikan surga di sana. Tapi takwa dulu, jadi bisa takwa beli. Oli suarga apa Pak Haji, Nabi bakal ngelan kayak konon. Loh, nanya Nabi Muhammad itu dibantai karo jecek karo terpong. Bahkan pernah wajah dia ini apa tuh? Tertiba sama Siti Fatimahnya anaknya. Itu Rasulullah loh. Mendapatkan surga itu kan coba aja Pak Haji, para nabi-nabi itu pangeran ini. Begitu Pak Haji ya, mudah-mudahan kita oleh rahmat Gusti Allah dan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad inti akan makanan
Begitu, iya Pak Haji. Jadi itu kan ada tafsiran. Nanti di sana ada bengawan mengalir di bawah sorga itu. Lah, ini dari Denmas. Wonder Mayu jadi ditawari bengawan berenang, suruh berenang. Lamun wong Arab ning dunia padang pasir, ning gurun, ya mungkin tertarik Pak Haji. Seneng itu berenang, mandi, dolanan banyu. Wonder Mayu ya melek. Oh, biasa kebanjiran. Jadi diiming-imingi kun lho Pak. Ini secara moregane Pak Haji. Tapi inti substansinya, pokoknya di surga itu apa yang kita inginkan ada di sana. Itu intinya. Yang enak-enak kanan nih kan. Bahkan sekejap kita menginginkan sesuatu. Apa hukum imajinasi dah. Alam khayal ada terlalu di sananya, terrealisasi. Dari Pak Haji kan hanya Alibaba kan. Kang duwe jin kah? Kang singketel kah? Jin, ya kita jepangan iwak ayam, temu telepuk, bim salah bim. Ketemu ning ngarepan anak iwak ayam be, Pak Haji. Jin, ya kita kepengen Pajero, temu Cilegenak. Dua Pajero loh. Itu kan anak tuh dongeng Alibaba ke Pak Haji. Itu kan alam imajinasi dulu awalnya. Begitu Pak Haji ganti. Pajero atau olek, ada lagi itu yang terbakar tuh, mobilnya siapa yang terbakar? Via Valen ada siapa? Itu ya ada Indramayunya juga itu Denmas aja itu akalnya Denmas. Akal kan kadang keliru, pikiran itu kadang keliru. Itu mungkin di surga sana orang Indramayunya juga udah kangen ke kali, ke air. Bisa saja terjadi ganti. Iya silakan masuk yang empes monggo. Moregan. Yuk Moregan ke Pak Haji le. Mangga malam ganti. Dai, lagi apa sih bos saya mancing. Nakam. Jadi si pengen bergabung Moregan ke Pak Haji, cuma mudah kedurung siap kan. Iya, enggak itu bukan Denmas ini si anuannya kita Pak Haji. Jadi bahasa itu kadang-kadang bahasa sawelan Pak Haji, jabuala, Pak Haji jadi anu 100% kalau menerjemahkan bahasa makanya ini. Saya menyawel Denmas itu jambu alas. Karena saya dengan Denmas itu dekat ke Pak Haji. Karena Pak Haji Denmas atau apa? Bertopikan lumpang, bersendokan sepeda. Itu tuh kerupuk di Denmasku. Hanya pada bural-bural goyonan Pak Haji ganti. Dia memimpikan itu, jadi saya kan sangat selek daripada mimpinya. Karena mimpi itu berkaitan dengan kehidupan sih. Itu mimpi itu diberi ya, orang itu tiap hari itu mimpi, tiap tidur. Itu tiap tidur kan alamnya berubah ya, berganti. Ada yang dilihat, dirasakan, ada yang dialami. Itu dia mimpi, mimpi lumpang. Mimpi bertopikan lumpang, yaitu jadi itu kan lumpang kan zaman dahulu itu lumpang itu Yoni, kemudian tutu, itu kan zaman dulu sekali lumpang. Nah sekarang sih kan ya udah pakai mesin. Dia topi lumpang itu kan alat-alat dan mungkin bangunan zaman dahulu. Nah itu saya kemudian mentranslate itu kan ya berkaitan dengan kehidupan kan lumpang.
untuk mutu beras gitu zaman dulu itu, atau bikin terasi gitu ya, mutu apa udang dan lauk apa itu di Lumpang itu. Dan itu kan dahulu sekali. Dan Denmas itu dia kan kegiatannya itu kan seni arsitek zaman dulu. Jadi ya lalu itu ditranslate ya kehidupan itu, kehidupan. Jadi semacam usaha gitu, usaha bertopikan lumpang itu, karena kan di akal kita ini berlaku kan dari akal pikiran gitu. Dan apa hati itu nunjukin akal pikiran. Jadi itu translate-nya itu ekonominya dia itu. Dan bersendoknya sekop, dia mimpi sendoknya itu, sendok makannya itu pakai sekop ya. Itu masih berkaitan juga itu dengan arsitektur zaman dahulu ganti. Ada yang masuk monggo, udah jeng malam. Gadian sih lah, bleger bae sih. Iya bunyi, halo, iya bunyi bang. Bunyi nih, jenenge sopo, sang endi iki? Aku iki namanya Ahmad, ini yang terima, ganti. Aku nang ngene, nang Cirebon. Aku nang Cirebon, parek karo Karangampel lah yang ngono lho. Ini yang mlebu sopo iki, sang endi iki? Ganti. Kebumen dengan Pak Sopo iki malam-malam Kebumen. Senang bisa kelompok dengan titik center ini. Dengan Pak siapa iki? Kebumen. Aku Pak Ahmad nang Cirebon ganti.